Antara, program persembahan kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Suci Nurhaliza. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia, termasuk 221.000 jamaah asal Indonesia, telah melalui puncak ibadah haji di Arafah pada Kamis 5 Juni lalu. Pada 2025 ini, baik pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi sama-sama terus memberikan peningkatan layanan terbaik bagi para jamaah saat puncak haji. Salah satu perhatian besar penyelenggara adalah menjamin jamaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi tetap bisa menunaikan wukuf meski dengan keterbatasan fisik. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan sebelum puncak haji berlangsung telah melaporkan ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi bahwa ada sekitar 3.500 jamaah yang sangat riskan karena komorbid, usia lanjut, atau kondisi kelelahan berat. Pemerintah Indonesia pun juga telah menyusun strategi sistematis untuk mengatur pelaksanaan murur, safari wukuf, dan program badal. Berbagai skema ini dirancang untuk menjamin hak beribadah bagi jamaah yang sakit berat dan sangat terbatas geraknya. Dan tidak ada satu orang yang tidak berangkat ke Arafah kemarin, kecuali yang di rumah sakit yang memang tidak bisa bergerak, itu pun juga sudah dipastikan, sudah dibadalkan. Yang sakit juga sudah melalui proses safari wukuf. Dan tidak ada pun juga yang tidak melakukan safari wukuf bagi mereka yang sakit, yang sudah berusia lanjut dan difabel. Semua jamaah haji kita bersih, tidak ada lagi yang tertinggal di Musdalifah sebelum matahari terik. Dan semuanya alhamdulillah sudah masuk dalam tema, walaupun ada yang salah masuk tenda, tapi yang penting aman dulu ya, masuk di tenda ber-AC, makan, minum, dan kemudian setelah itu melakukan pelemparan jamarat. Program Murur adalah pergerakan jamaah calon haji Indonesia dari Arafah melintas di Musdalifah untuk mabit tanpa turun dari bus lalu menuju Mina. Untuk tahun ini, program Murur diikuti lebih dari 59.000 haji yang sudah terdaftar. Adapun safari wukuf lansia khusus adalah program yang disiapkan PPIH Arab Saudi untuk memfasilitasi jamaah calon haji lansia dan disabilitas mengikuti wukuf di Arafah meski hanya sebentar dan tetap berada di bus. Nah, ingat ya pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama sudah menegaskan bahwa kedua program di atas gratis atau tanpa dipungut biaya. Sedangkan untuk program badal khusus bagi seorang muslim yang tidak mampu menunaikan kewajiban haji karena lanjut usia, sakit, atau tidak mampu secara fisik sehingga bisa membadalkannya atau mewakilkannya. Tentunya tidak gratis nih pemirsa, ada sekian tarif yang harus dibayarkan kepada orang yang mewakili. Nah, biasanya nih pemirsa, peluang mewakili ini dimanfaatkan oleh para mukimin atau WNI yang telah lama tinggal di Arab Saudi untuk menambah penghasilan. Nah, itu tadi dari sisi strategi pengaturan alur puncak haji tahun ini. Beriringan dengan strategi ini, pemerintah Arab Saudi pun mengetatkan pengamanan saat puncak haji, dimulai dari apel pasukan pengamanan sebelum puncak haji. Apel yang melibatkan ribuan personel keamanan itu dilaksanakan di Padang Arafah, lokasi wukuf, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Saud bin Naif bin Abdul Aziz. Selain melakukan defile, pasukan keamanan juga menunjukkan kemampuan dalam mengatasi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan jamaah haji. Unsur pasukan keamanan yang melakukan unjuk kemampuan adalah polisi, militer, pemadam kebakaran, tim medis, tim SAR, dan pasukan khusus anti-teror dengan peralatan canggih.
Dengan apel pasukan ini, pemerintah Arab Saudi ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pengamanan jamaah haji akan dilakukan secara maksimal, termasuk mengatasi adanya situasi darurat. Lancarnya puncak haji tahun ini juga karena para jamaah mematuhi imbauan-imbauan yang sebelumnya telah dikeluarkan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Seperti larangan jamaah haji untuk berkunjung ke Jabal Rahmah, terutama saat puncak haji dimulai. Jabal Rahmah merupakan tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa setelah keduanya diturunkan ke bumi. Jabal Rahmah berada di kawasan Padang Arafah. Biasanya jamaah haji berkunjung ke sana untuk sekadar berdoa. Bahkan tidak sedikit jamaah dari berbagai negara menghabiskan waktu wukuf di Jabal Rahmah. Namun di tahun ini pemerintah Arab Saudi melarangnya dan ada polisi yang melakukan sweeping di sana. Secara khusus, pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan 9 imbauan penting bagi para jamaah haji, yaitu larangan keluar tenda saat cuaca ekstrim, kedisiplinan dalam pergerakan armuzna, larangan penyembelihan di luar program adahi, pengaturan jadwal melontar jumroh, dan wajib membawa dan menjaga kartu nusuk. Kemudian jamaah diimbau menjaga kesehatan, memanfaatkan saluran pengaduan layanan syarikah. Selain itu, petugas kloter wajib hadir di tenda bersama jamaah, serta diharapkan keteladanan jamaah Indonesia. Itu dia pemirsa perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Suci Nurhaliza undur diri. Sampai jumpa.